Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srian Samanopo. Nomor induk mahasiswa 211022056. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul epistemologi. Cabang ilmu filsafat itu berasal dari kata epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Epistem atau pengetahuan bisa diartikan sebagai informasi yang bersifat objektif, ilmuwan dan faktual dan juga berguna dalam kehidupan, sedangkan logos bisa diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah. Epistemologi secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran, logika atau berpikir secara sistematis. 1. Epistemologi dibagi 3 bagian, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematika berpikir, bernalar, dan berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan, sedangkan filsafat ilmu secara khusus membahas tentang hakikat dan sebuah ilmu. Hakikat terbentuknya sebuah ilmu. Adapun metode-metode berpikir yang dihasilkan dari epistemologi yaitu sebagai berikut. Epistemologi juga membahas dan membedah sistem ilmu pengetahuan. Bisa diibaratkan epistemologi ialah seperti pisau beda yang siap membedah organ-organ manusia atau makhluk hidup lainnya. Misalnya seorang manusia yang dicurigai mati keracunan kopi sianida, lalu pisau beda itulah yang dipakai untuk membedah organ-organ manusia yang dicurigai berisi sianida tersebut. Apakah benar manusia tersebut mati keracunan sianida atau hanya karena asam lambung yang ia derita cukup lama atau hal lain yang belum diketahui seperti virus jenis baru dan lain-lain. Jadi untuk menunjukkan kebenaran yang objektif, maka diperlukan proses yang panjang untuk meneliti akan hal tersebut dengan metode yang ilmiah dan objektif. 1. Rasionalisme. Rasionalisme merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bernalar yang harus didasari dengan rasio atau pengukuran, pola dan logika. Dengan begitu kita baru dapat mendapatkan sebuah kebenaran. Rasio secara sederhana dapat diartikan sebagai rumusan pola. Namun dalam konteks yang lebih luas, aspek rasional meliputi pola, rumus, imajinasi, ide, logika, dan insting. Rasionalisme contohnya seperti manusia sedangkan terburu harimau. Manusia dengan metode berpikir rasionalisme akan berpikir, merencanakan, menyusun strategi, mengukur terlebih dahulu sebelum menembak harimau tersebut. Dengan begitu manusia tersebut dapat berburu sekaligus mempelajari cara berburu itu disebut pengetahuan kualitatif. 2. Empirisme merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran hanya didapat dengan pengujian dan pengalaman secara langsung. Empirisme lebih menekankan pada panca indera manusia dibandingkan dengan akal manusia, karena dengan cara indera akan lebih mudah untuk mengingat apa yang terjadi pada panca indera tersebut ketika berletak sesuatu hal di dunia ini. Contohnya seperti manusia sedang berburu harimau. Dengan metode empirisme langsung melakukan pengujian dan pengamatan untuk menembak harimau tersebut. Dengan seiringnya menembak harimau tersebut, maka akan bertambah pula pengalaman dan pengetahuan tentang terburu harimau yang jadi landasan dasar metode empirisme. Baiklah, sekian pemaparan video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kurangnya. Saya Srian Samanopo, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.